Halo semua. Hai. Ya, saat ini saya sedang bersama dengan Monik, Hai. dengan Bro Ben, Halo. dengan Sarah. Hai. Nah, saat ini kita lagi bicara tentang encounter, perjumpaan dengan Tuhan. Nah, ini teman-teman di sini udah banyak banget nih. Mereka punya pengalaman-pengalaman pribadi tentang berjumpa dengan Tuhan. Seperti apa sih teman-teman pengalaman perjumpaan dengan Tuhan? Nah, sekarang aku mau tanya sama Monik nih. Apa sih Monik yang pengalaman paling berkesan yang kamu dapetin ketika kamu benar-benar kayak mengalami encounter sama Tuhan? Waktu dulu aku masih kecil nih ceritanya, waktu kelas 6 SD. Jadi sebelumnya aku tuh belum percaya sama Tuhan Yesus gitu. Nah, di kelas 6 SD itu aku diajak sama koko aku gitu kan. Ayo dek ke gereja yuk gitu. Terus aku tanya, buat apa kok gitu? Iya, kita muji nama Tuhan, kita nyembah nama Tuhan gitu kan. Nah, sebelum cerita SD ini, aku tuh flashback ya ke belakangnya. Aku tuh pernah ditanya sama orang, kamu tuh cita-citanya apa sih Mon gitu. Aku nggak punya cita-cita sama sekali gitu. Aku selalu jawab, aku pengen masuk surga aja deh gitu. Ini beneran ya. Dan menurut aku pribadi itu adalah satu jawaban buat dari Tuhan ke aku bahwa ini loh, kamu bisa masuk surga melalui Tuhan Yesus gitu. Nah, mulai dari situ aku kenal Tuhan dan akhirnya aku punya pribadi yang menurut aku bisa ngertiin aku gitu. Nah, di masa kuliah lagi aku ketemu pribadi itu lagi gitu. Aku mempertanyakan, ada nggak sih Tuhan itu, kan seringkali kita mempertanyakan gitu kan, emang Tuhan itu ada gitu loh, ya kan? Nah, di situ aku ketemu sama teman aku yang agnostik, yang istilahnya hampir miring-miring ke ateis yang nggak percaya sama Tuhan gitu. Aku tuh tipe orang yang ngikut aja gitu, orang ngomong apa aku ngikut, aku setuju gitu kan. Dan akhirnya aku meragukan keberadaan Tuhan itu gitu loh. Nah, lucunya aku pernah tanya sama Tuhan, Tuhan kalau memang Tuhan itu ada, coba dong muncul di dalam mimpi aku atau enggak di dalam kehidupan nyata aku bisa lihat Tuhan terus dengan mata telanjang aku gitu kan. Dan di malam hari itu aku tiba-tiba Tuhan tuh berbisik dalam hati aku. Dia bilang kayak gini, kamu ingat nggak murid aku yang dia percaya ketika dia menusukkan telapak tanganku dengan jarinya gitu. Siapa tahu nggak? Thomas. Benar. Nah, terus tiba-tiba aku tuh diingetin Tuhan, kamu tuh seperti itu gitu. Kamu melihat baru kamu percaya gitu. Nah, di situ aku tersentuh banget gitu kan. Dan di keesokan harinya Tuhan bilang lagi kayak gini. Di hari Sabtu itu aku selesai ibadah dari Cibinong, Bogor. Nah, habis itu Tuhan bilang gini, besok pagi di hari Minggu pastor bakalan khotbah gitu. Aku nggak tahu jadwalnya pastor tuh kapan, aku nggak tahu. Tapi yang pasti, yang tahu aku pastor tuh biasanya datangnya telat ya, khotbah. Terus pas aku datang, dia tuh datang 30 menit lebih cepat gitu. Jadi aku terkejut gitu. Berarti wah, Tuhan itu eksis loh. Tuhan itu benar-benar nyata. Dan di situ aku mengalami perjumpaan pribadi lagi dengan Tuhan. Gitu. Kok gimana? Kalau aku sendiri sih dulu pertama kali bertumbuh itu di keluarga Katolik. Nah, jadi dari kecil aku diajar untuk minggu ke gereja, terus aku ikutin semua tata cara ibadah di gereja. Nah, jadi tata cara ibadah di gereja itu seringkali itu bikin aku tuh jadi terfokus dengan tata caranya. Ya udah nggak apa-apa, ya udah aku datang aja. Jadi seperti kayak ya satu ritual yang diulang gitu ya. Jadi aku datang aja ke gereja, tapi pas sampai gereja ya maksudnya dengerin firman, tapi pas mulai ke homili atau khotbahnya aku pasti tidur gitu. Ngantuk gitu. Jadi pasti tidur. Terus jadinya ya udah pas aku duduk, aku doa di gereja, aku inget doaku sampai hari ini. Aku bilang sama Tuhan, Tuhan, kalau memang Tuhan itu ada, Tuhan tunjukin dong caranya biar aku bisa deket. Apakah Tuhan tuh Tuhan yang ngebosanin kayak gini nggak sih? Atau Tuhan yang kayak gimana sih? Karena Tuhan di firman-Nya aku tahu Tuhan yang maha kuasa itu aja. Nah, singkat cerita mengenai perjumpaan pribadi bersama Tuhan adalah ketika dimana momen-momen Tuhan membawa aku ke satu kejadian dimana aku menikah. Jadi setelah itu nggak lama aku nikah. Habis itu aku pingin cari satu tempat tinggal karena aku inget di firman mesti untuk keluar dari rumah, jadi berpisah dan punya keluarga yang baru. Nah, jadi pada saat itu
aku cari satu tempat di mana aku bisa tinggal. Aku cari-cari, ternyata ada satu kos-kosan yang buka. Ya. Nah, pada saat itu orang-orang panggil yang punya pemiliknya ini dipanggil pastor. Nah, jadi aku nggak tahu siapa dia, tapi aku cuman langsung aja cepet akhirnya pengen deal selesai. Nggak taunya pengen pulang, nggak taunya si pastor itu tiba-tiba ngomong sama aku, ngomong sama istri aku, maaf sebelum pulang kamu harus mengampuni mama kamu. Ini pesan dari Tuhan katanya. Dan kita kaget semua, istri aku nangis. Habis itu dia tunjuk aku, dia bilang kamu habis ditinggalin sama teman-teman bisnis kamu. Dan pastor ini nggak kenal kita sama sekali. Dan dia bilang kamu habis ditinggalin sama teman-teman bisnis kamu yang katanya mereka keluarga kamu. Nah, singkat cerita, wow, kita berdua nggak nyangka kok orang ini bisa ngomong seperti itu. Dan kita tahu itu bukan dia. Kita tahu, aku dan istriku tahu itu adalah Tuhan yang berbicara lewat pastor ini. Jadi itu singkat cerita perjumpaan yang benar-benar bikin aku melek dan kayak mulai cari Tuhan lebih dalam lagi. Wow. Kayak gitu sih bro. Lebih ke situ ya. Yes. Iya. Keren. Sekarang kalau Sarah sendiri gimana nih? Kalau aku juga sama kayak Kak Ben, lahir dari keluarga Katolik. Iya. Iya, dari kecil mama cukup keras sih orangnya ya. Jadi waktu di gereja Katolik, aku tanpa sengaja kayak ngambil perjamuan. Terus aku waktu itu belum dibaptis. Jadi aku langsung ditegur sama mamaku kalau kamu tuh belum dibaptis udah main ambil aja gitu. Tuhan akan marah sama kamu kalau kamu kayak gitu sifatnya gitu kan. Jadi sepanjang jalan tuh aku mikirin tuh, Tuhan apa benar? Tuhan marah gitu. Tuhan apa benar? Tuhan marah sama aku. Nah, setelah itu banyak kejadian muncul di keluarga kami. Papa mulai ninggalin kami, dia nikah lagi. Sebenarnya aku relain sih, aku izinin papa nikah lagi, cuman pasti ada rasa kehilangan dan kangen gitu kan. Dan aku juga benar-benar berseru kepada Tuhan, Tuhan, aku kangen gitu sama papa, tolong hibur aku Tuhan. Dan dari situ mulai Roh Kudus, aku yakin dia bekerja dalam menguatkan kamu ya. Iya, menguatkan aku. Dan setelah itu Tuhan juga ngirim banyak orang gitu kan, banyak orang yang support aku, yang dipertemukan dengan orang-orang yang support kamu gitu kan. Yang support aku dan menguatkan juga. Nah, dari situ mulai aku bisa mengenal di dalam lagi dengan Tuhan. Bahkan di bagian finansial pun itu pekerjaan Tuhan nyata banget. Khususnya waktu ada cerita waktu kami di rumah nggak ada beras sama sekali. Aku benar-benar berdoa sama Tuhan, beras habis gimana ini Tuhan gitu kan. Terus Tuhan Yesus langsung entah dari mana orang itu muncul dan ngasih beras. Itu benar-benar mujizat banget. Nah itu, jadi semenjak itu aku yakin Tuhan itu menyediakan. Aku benar-benar nggak pernah kayak khawatir soal finansial. Aku yakin Tuhan selalu menyediakan apa yang aku butuhin. Itu sih. Haleluya. Ya, emang ada juga ayatnya gitu kan, dimana ya kalau bunga bakung aja dipelihara gitu, burung-burung di taman aja dipelihara, apalagi kita manusia diciptakan segambar dan serupa Tuhan gitu. Masa kalau tanaman aja, binatang itu dipelihara sama Tuhan, apalagi kita gitu. Pasti Tuhan akan provide kita, apalagi kita memberikan diri kita dipimpin oleh Tuhan. Kan kayak Matius 6 ayat 33 dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu gitu. Nah, Tuhan itu akan terus ada di dalam firman-Nya gitu. Tuhan tidak pernah keluar dari firman-Nya. Nah, Tuhan itu pasti akan menggenapi firman-Nya ketika kita lakukan, kita mencari Tuhan dan kita ada di dalam kebenarannya Tuhan gitu. Pasti Tuhan akan memulihkan hidup kita, memberkati kita seperti itu. Di Amsal 10 juga, Amsal 10 ayat 22 berkata, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Nah, berkat ini saya bukan bicara mengenai finansial aja gitu. Berkat dalam hal keluarga yang harmonis, itu juga berkat gitu. Sekarang gini, kalau kamu punya mobil Rolls Royce, kamu punya rumah mewah, tapi hidup kamu cuma di rumah sakit,
Karena kamu benar-benar posisi kamu lagi koma gitu. Ada kan kamu dengar orang kan koma setahun, 2 tahun koma gitu. Iya. Pernah. Untuk apa? Harga yang kamu punya tuh untuk apa? Harta yang kamu punya tuh untuk apa gitu? Iya. Kamu punya segalanya tapi kamu cuma di rumah sakit. Kamu nggak bisa makan macam-macam gitu. Iya. Buat apa gitu? Ada juga orang yang kaya raya tapi keluarganya nggak harmonis, setiap hari berantem terus. Itu kan juga bukan berkat dari Tuhan gitu. Iya. Dia punya segala sesuatunya, tapi tiap hari ngeliat rumah tuh udah kayak neraka gitu. Betul. Seperti itu kan. Iya. Nah, berkat daripada Tuhan ketika kita dicukupkan dan hidup kita benar-benar damai sejahtera gitu. Iya. Nah, itu berkat berasal daripada Tuhan. Iya. Seperti itu teman-teman. Ada yang mau tambahin lagi kan nih? Kalau aku sih boleh tambahin ya, bro Iya. ya. Jadi pengalaman perjumpaan bersama Tuhan itu kayak apa ya? Kayak luar biasa gitu buat aku pribadi. Iya. Karena Tuhan itu kayak bisa ngelakuin apa aja yang impossible gitu loh, yang Iya. mustahil gitu. Aku lagi jual beli motor nih waktu itu. Nah, pada saat itu kebetulan aku tanya sama Tuhan, Tuhan boleh nggak aku beli motor yang ini dan aku nanti bisa jual lagi gitu. Terus aku minta tuntunan dong, supaya Roh Kudus bimbing aku. Dan ternyata ada suara yang di hati aku itu berbicara bahwa kamu beli motor ini dan kamu akan profit 5 juta rupiah. Wow. Dan aku pribadi kaget dengar maksudnya suara yang begitu lembut, yang nggak teriak-teriak tapi ya santai aja gitu. Terus akhirnya ya udah aku langsung datengin 2 hari kemudian ke rumah orangnya, aku beli motornya. Habis itu seminggu kemudian terjual dan totalnya pas 5 juta Wow. rupiah. Wow. Jadi wah, Pas kemuliaan banget. bagi Tuhan, dan itu salah satu yang bikin aku makin kuat lagi untuk berjalan sama Tuhan, punya iman lebih lagi. Tuhan biarkan aku lewati ini semua, dan ya puji Tuhan sih kalau sampai hari ini Tuhan mencukupkan seperti Yes. burung di udara. Ya, di Yohanes 10 ayat 27 dikatakan, domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Ya. Gitu. Nah ini yang Ya. salah satu yang cukup penting juga sih, selain kita punya perjumpaan dengan Tuhan, itu adalah awal dimana kita membuat, oh ini Tuhan banget nih gitu. Ini hal-hal yang nggak bisa nih orang lain lakuin ini cuma Tuhan yang bisa lakuin ini. Iya. Hal tersebut yang akhirnya membangun kita jadi punya rasa percaya sama Tuhan gitu. Betul. Nah Tuhan sering bangun ini juga sama saya gitu, bahwa Tuhan ajari saya untuk tidak percaya diri, tapi Tuhan ajari saya untuk percaya Tuhan. Oh. Kenapa? Karena konteksnya beda teman-teman. Kalau kita percaya diri, kita hanya akan percaya ketika kita tahu hal tersebut. Iya. Tapi ketika kita di luar batas kita, pasti kita nggak percaya. Tapi ketika kita percaya Tuhan, kita tahu, wah saya nggak, ini di luar batas saya nih. Tapi saya percaya Tuhan bantu saya untuk solve the problem. Seperti itu. Nah, Tuhan ajari saya untuk percaya sama Tuhan gitu. Jadi apapun aspeknya, apapun hal-hal yang harus saya hadapi, ya itu dia, Tuhan ajari saya untuk percaya bahwa ada kuasa Tuhan yang besar yang bisa bantu saya gitu. Jadi dalam setiap aspek juga, mungkin dalam pekerjaan, dalam usaha seperti itu. Dan seringkali di dalam pekerjaan saya baru banget di dunia medis lah hitungannya. Saya nggak ngerti sama sekali. Saya berhubungan dengan dokter-dokter gitu. Mereka jauh lebih pintar dibanding saya. Mereka jauh lebih pengalaman dibanding saya. Ketika meeting saya juga bingung, saya harus ngomong apa gitu. Tapi itu dia, karena saya tahu ada pribadi Tuhan yang besar gitu. Amen. Nah tadi itu dia kan, ada Roh Kudus gitu. Saya tanya sama Tuhan, Tuhan ini saya harus bicara apa? Dan Tuhan berikan saya hikmat dan saya akhirnya berbicara gitu. Kasih mereka masukan-masukan. Dan mereka sangat amazed gitu, sangat-sangat kagum. Nah, lu bisa ya seperti itu ya? Saya pun sendiri bingung gitu, kenapa saya bisa bicara seperti itu gitu. Karena ya itu dia, karena Roh Kudus itu yang membantu saya, memberikan saya hikmat untuk bicara hal tersebut. Seperti itu. Nah, kalau kita kan sebenarnya udah nih semuanya, kayak Monik sendiri punya perjumpaan pribadi, gue sendiri punya, Sarah juga punya. Sebenarnya kita penasaran juga nih, Bro Rudolf gimana nih? Waduh, Kira-kira bisa bagi nggak sama kita? cukup panjang sih, maksudnya jadi gue tahun 98 itu gue pernah ditabrak kereta api Argo Bromo gitu. Jadi dan pada saat itu tahun 98 itu gue berasa gue kena anginnya aja gitu, karena di momen-momen di tempat itu sudah biasa banget, sebulan sekali 2 bulan sekali ada yang meninggal ketabrak kereta di situ. Jadi ketika gue ketabrak kereta,
banyak orang yang bilang, oh lo kena angin keretanya aja gitu. Dan gue percaya itu, gue kena angin kereta, jadi gue nggak mati gitu, gue masih hidup. Tapi pada tahun 2010 gitu, 2010 pada saat kita lagi ada worship night gitu di gereja. Nah itu tiba-tiba Tuhan kayak kasih lihat gitu, pada tahun 98 dia ajak gue flashback gitu. Dia harusnya sebenarnya gue ditabrak gitu. Jadi gue dikasih gambar, jelas banget gue lagi jalan di tengah-tengah rel kereta api. Tengah-tengah rel kereta api dan kereta api Argo Bromo ini mau nabrak gue gitu. Dan gue cuma Tuhan cuma kasih lihat di vision yang Tuhan kasih, ada tangan sebesar seperti ini gitu. Tapi tangannya besar sekali dan itu minggirin gue gitu. Supaya gue nggak ketabrak. Ya pasti gue langsung nangis di situ. Ya pada malam itu gue cuma nangis kencang banget. Dan pada saat itu juga kayak gue dengar suara Tuhan gitu. Tuhan bilang, kamu maju ke depan. Kamu bilang bahwa di sini ada orang yang mau terima Tuhan gitu. Tapi dia punya kepahitan sama mantannya. Kamu bilang suruh dia ampuni mantannya dulu supaya Tuhan bisa masuk gitu. Nah terus saya di situ langsung doa, Tuhan, saya baru nih di sini, nggak mungkin saya tiba-tiba langsung ngerebutin mic-nya si WL gitu kan. Saya nggak mungkin lakuin itu. Terus dia bilang, tunggu aja. Kan nggak lama si WL-nya langsung bilang, oke, di sini ada yang dengar suara Tuhan dan kamu mau bicara. Ini mic-nya, kamu bicara. Seperti itu, pas banget. Jadi saya langsung maju ke depan, saya bilang gitu, di sini saya nggak tahu kamu siapa, tapi di sini ada orang yang mau terima Tuhan dan kamu punya kepahitan sama mantan kamu. Kalau kamu mau terima Tuhan, kamu ampuni dulu mantan kamu. Dan di situ dia ada satu cewek yang tiba-tiba nangis histeris gitu, dan itu langsung didoain lah sama pastor-pastor di sana gitu. Nah mulai saat itu saya mulai percaya, oh ternyata Tuhan itu bisa bicara ya gitu. Tuhan tuh bisa ngomong ya gitu. Karena sebelumnya itu saya skeptis banget gitu. Iya, sama sih. Iya. Saya skeptis banget, Tuhan bisa ngomong. Emang Tuhan ngomong kayak gimana gitu? Emang ada suara dari langit atau gimana? Ya ngomong baliknya gimana? Iya, seperti itu kan. Biasanya kita doa tapi nggak dijawab balik gitu kayak gitu ya. Seringkali seperti itu. Jadi kayak gimana suara Tuhan? Sampai momen itu akhirnya saya tahu, oh ya Tuhan tuh bisa berbicara sama kita semua gitu. Dan semenjak itu saya mulai terus berinteraksi sama Tuhan. Saya doa sama Tuhan. Tuhan bicara sama saya gitu. Nah hal tersebut, itu dia namanya personal encounter. Nah hal tersebut yang menjadi hal personal buat saya gitu. Tuhan bicara khusus untuk saya. Tapi dia ketika dia bicara sama Moni, ketika dia bicara sama Sarah atau sama Ben itu berbeda gitu. Karena situasi kita juga berbeda-beda. Situasi kita berbeda seperti itu. Nah banyakkah ketika Tuhan mulai berbicara sama saya, Tuhan tuh bicara mengenai memberi gitu. Karena mungkin saya jarang memberi kali dulunya gitu kan. Tuhan ajari saya terus beri gitu. Sampai hal-hal sampai uang saya benar-benar, ada momen uang saya benar-benar sangat terbatas sekali, Tuhan bilang kasih. Dan saya sampai nangis-nangis ngasihnya gitu. Tapi itu dia, saya belajar untuk melakukan apa yang Tuhan katakan gitu. Itu teman-teman. Jadi hal tersebut yang membuat saya punya satu hubungan sama Tuhan, personal encounter sama Tuhan. Karena saya tahu wah Tuhan itu real banget gitu. Tuhan itu nyata banget gitu. Tuhan menyelamatkan hidup saya. Makanya saya mau mencintai dia gitu. Karena saya tahu dia mencintai saya seperti itu. Bang, aku mau nanya deh mengenai perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Sebenarnya tuh banyak banget ya, maksudnya orang-orang yang punya pengalaman perjumpaan pribadi dengan Tuhan gitu. Tapi kenapa sih kayak yang aku rasa berdasarkan pengalaman teman aku, banyak juga loh orang-orang yang punya perjumpaan tapi dibalik ke gerejaannya lagi, maksudnya ketika dia datang ke gereja malah ditolak gitu. Kayak kayaknya nggak sesuai deh standar gereja dengan standar yang dia punya gitu. Nah itu tuh permasalahan seperti itu tuh bagaimana mengakalinya? Mungkin teman-teman di rumah yang udah punya perjumpaan, mereka takut untuk datang ke gereja gitu kan? Ya, memang banyak juga sih. Saya ngelihat teman-teman di luar sana yang ketika mereka mau bertobat gitu, mereka bilang saya mau nih mendekatkan diri sama Tuhan gitu. Tapi ketika dia masuk ke gereja, ada standar-standar di gereja yang membuat mereka akhirnya kayak nggak fit untuk masuk ke gereja tersebut gitu. Saran saya sih teman-teman yang di luar sana, kamu doa aja sama Tuhan, kamu minta petunjuk sama Tuhan. Sama seperti kayak apa yang Monik dapatkan gitu waktu dia mulai dapat personal encounter sama Tuhan, bahwa Tuhan bicara, Tuhan direct untuk kasih tahu ke Monik gitu. Dia harus datang kemana seperti itu. Jadi teman-teman yang mau membangun satu hubungan sama Tuhan, untuk punya personal encounter sama Tuhan, mendingan teman-teman bisa doa sama Tuhan, tanya arahnya kemana gitu, harus datang kemana seperti itu. Nah kita bicara tadi tentang pelayanan gitu kan. Pelayanan itu sendiri, seringkali orang yang aktif dalam pelayanan itu justru
mereka bingung gitu, gue harus jadi apa nih? Dan banyak di luar sana orang-orang yang aktif pelayanan, tapi personal encounter sama Tuhannya, personal perjumpaan sama Tuhan itu belum ada gitu. Mereka belum sampai ke sana gitu. Jadi mereka akhirnya melakukan pelayanan itu sebatas kayak metode aja gitu. Teman-teman, saya ada pengalaman banget ya, bahwa ada posisi di mana saya jadi ketua youth gitu. Jadi ketua youth, saya senang sekali di posisi itu, dan seminggu saya bisa 3 kali datang ke gereja. Saya bisa datang 3 kali seminggu untuk datang komsel gitu, dan pengalaman itu yang membuat saya akhirnya menjadi besar kepala gitu. Dan saya jadi kayak punya hak untuk bisa bertanya sama Tuhan gitu. Jadi pada momen itu saya semakin lama kok semakin, Tuhan mana ya? Kok kayaknya urapan Tuhan tuh semakin lama semakin berkurang gitu. Dan di situ kayak saya punya hak, oh Tuhan, saya kan udah seminggu 3 kali nih datang ke gereja. Tuhan, saya seminggu sudah 3 kali datang komsel. Tuhan kemana nih gitu? Tuhan kemana gitu? Terus saya tanya, ini kenapa Tuhan, kok semakin lama saya doa itu kayak semakin Tuhan tuh semakin jauh gitu. Tapi di situ ada satu teguran penting banget buat saya gitu. Pada saat itu Tuhan bilang, kamu tidak melayani saya, Rudolf gitu. Kamu lagi melayani ambisi kamu. Nah, di situ saya benar-benar down sekali gitu, karena saya berpikir gitu, saya ada di dalam gereja, saya melayani di gereja, saya datang komsel, banyak hal di gereja yang saya lakukan gitu. Saya pikir saya udah melayani Tuhan, tapi ternyata ketika saya semakin lakuin banyak ritual-ritual tersebut, saya ngerasa Tuhan semakin jauh gitu. Dan akhirnya ketika saya benar terus cari Tuhan, dan Tuhan jawab gitu, Tuhan tegur saya di sana gitu. Nah, ini konteksnya adalah ketika kita punya hubungan sama Tuhan, kita harus tanya sama Tuhan, Tuhan mau kita jadi apa gitu. Kita harus melayaninya di mana, seperti itu. Jadi langkahnya kita mesti tanya Tuhan lagi, balik lagi ya. Jadi setiap apapun sebenarnya yang kita lakukan, jatuhnya sebenarnya kita perlu sebenarnya punya hubungan dan tanya jawab dengan Tuhan ya. Waktu kita tanya Tuhan, Tuhan jawab balik sama kita. Sebenarnya aku jadi ingat satu ayat sih, kalau jadi kayak di Roma 8 ayat 14 itu berkata di sini, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Yes. Betul. Nah, jadi ya aku keinget aja gitu, diingetin gitu bahwa ada Tuhan berkata bahwa maksudnya kita semua yang bilang bahwa kita anak-anak Allah, harusnya kita ada tanya sama Tuhan, Roh Allah, Roh Kudus, gimana sih sebenarnya kita jalannya mesti gimana gitu. Apakah kita mesti belok kanan, mesti belok kiri, atau kita mesti mutusin iya atau mutusin enggak, atau kita mesti mundur, atau kita mesti maju. Jadi ya aku ya ngerasain kayak gitu sih. Tapi memang jujur aja, untuk pertama-tama mulai tanya sama Tuhan itu ya krik-krik sih. Jadi maksudnya jadi kayak aneh gitu ya, kayak ngomong sendiri. Iya, kayak ngomong sendiri. Terus jadi kayak apa? Jadi kayaknya kesannya mesti pakai iman gitu deh. Betul. Gitu. Jadi tapi akhirnya memang Tuhan jawab sih. Tuhan jawab. Jadi makin lama kita ngajak bicara, oh kok ternyata Tuhan lewat Roh Kudus yang mengajar malah balik jawab lagi gitu, kasih satu solusi buat kita gitu. Nah, ini ada ayatnya nih di Yohanes 12 ayat 26. Dikatakan, barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa gitu. Bahwa ini penting banget, bahwa ketika kita melayani Tuhan ya, kita harus tanya sama Tuhan. Ditempatkan di mana gitu. Jadi bukan lagi kita melayani Tuhan berdasarkan ambisi kita. Misalnya nih, Monik misalnya suaranya bagus gitu. Oke Tuhan, saya maunya jadi WL aja gitu. Padahal Tuhan maunya kamu melayani di hal yang lain gitu, seperti itu. Tapi kamu karena kamu enggak, saya maunya jadi WL Tuhan. Itu kan berarti kayak kamu lagi suruh Tuhan gitu, bukan kamu yang ikutin Tuhan, memaksakan tapi kehendak aku gitu, memaksakan kehendak gitu. Nah, seringkali kita seperti itu dalam pelayanan, seperti itu. Kita memaksakan kehendak kita. Tuhan, aku mau pelayanan di sini gitu. Aku mau jadi seperti ini supaya aku dilihat orang, seperti itu. Betul sih, Bang. Aku juga punya pengalaman, kebetulan kan memang aku juga sebagai WL gitu ya. Seringkali sebagai WL atau sebagai pelayan yang lain, mungkin kalau pribadi WL, aku sering maksain kayak lagunya harus cocok nih, karena sesuai dengan perasaan aku gitu. Tapi waktu kemarin kesempatan aku untuk pelayanan jadi WL, udah lama banget tuh aku nggak WL, jadi deg-degan banget rasanya, kayak mencoba satu hal yang baru lagi gitu kan, udah nggak jadi kebiasaan lagi buat aku gitu. Jadi aku tuh tanya sama Tuhan kayak gini, Tuhan,
ini gimana nih, aku nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan, udah lupa caranya gimana gitu kan. Tapi justru itu yang baik gitu loh, itu yang bagus. Karena apa? Karena kita berusaha gimana caranya kita mengandalkan Tuhan gitu loh. Iya. Jadi seketika Tuhan ingetin aku lagi gitu. Aku nggak hafal ya ayatnya, cuman aku inget aja cerita tentang Daud. Daud yang memuji nama Tuhan itu benar-benar dia nggak mentingin siapa orang yang di depannya yang lihat dia. Yang penting dia menyembah Tuhan. Dimana di saat itu dia merobek pakaiannya sendiri gitu kan. Di situ aku diajarin Tuhan kayak, tuh lihat, dia menyembah Tuhan, dia nggak peduliin orang-orang di samping dia, orang-orang yang lihat dia, nggak peduliin juga gimana cara kita ngangkat tangan kita, mesti tinggi gimana gitu kan. Dan di situ pekerjaan Tuhan tuh luar biasa nyata gitu loh. Apa yang aku pikirkan tuh Tuhan tuh bisa ngelakuin hal yang lebih dari pikiran aku gitu. Iya. Luar biasa Tuhan itu kalau kita ngandelin Tuhan itu. Yes, betul banget. Yang lain gimana nih pelayanan Kasara gimana Kasara? Pengalaman pelayanan kalian gimana? Kalau aku sih mau nanya sih, walaupun kita deket sama Tuhan kan nggak menutup kemungkinan kita bakal jatuh. Itu gimana cara ngatasinnya ya kalau misalkan kita benar-benar down dan kita kayak gimana ya, benar-benar di dalam pelayanan juga kali. Iya, di dalam pelayanan. Itu gimana caranya kita? Gue jawab mungkin. Jadi jatuh yang dimaksud adalah jatuh di dalam dosa gitu ya. Iya. Nah jadi sebenarnya pengalaman aku pribadi juga ya ada juga sih. Jadi sebenarnya waktu dipanggil di dalam pelayanan dulu aku belum pernah melayani Tuhan sama sekali gitu. Tapi ketika aku masuk ke dalam pelayanan, ternyata aku menemukan bahwa kita tuh tetap ada kadang-kadang di mana cobaan itu datang menggoda kita. Dan pada saat cobaan datang menggoda kita, seringkali itu jadi satu peperangan buat kita. Apakah kita mau akhirnya bertahan melakukan kehendak Tuhan atau kita akhirnya jatuh. Yeah. Di firman ada dikatakan bahwa roh itu penurut tapi daging itu lemah. Iya. Jadi daging itu kan hal-hal yang keinginan-keinginan kita, yang kita mau, dan seringkali keinginan-keinginan kita itu banyak kali itu berlawanan dengan keinginannya Tuhan. Yeah. Nah jadi yang aku lihat nih Sar, di dalam firman adalah pada saat kita melakukan pelayanan, kita jangan melakukan pelayanan di mana apa yang kita mau, tapi sebenarnya kita melakukan apa yang Tuhan mau. Dan banyak banget sebenarnya dari yang pertanyaan seperti ini yang ditanyain ke aku lagi nih, balik lagi, dan pasti Bro Rudolf juga banyak dapat pertanyaan seperti itu. Jadi balik lagi kita lihat kehendak Tuhan gitu. Jadi kalau yang aku lihat sih kehendak Tuhan itu semua ada di dalam firman Tuhan. Yes. Jadi di firman Tuhan udah lengkap semua tuh, apa yang sebenarnya kita boleh, apa yang sebenarnya kita enggak, dan nanti Roh Kudus yang sudah Tuhan berikan itu di firman ada bahwa Dia yang akan mengajar kita segala sesuatunya. Iya. Nah, jadi itu sih yang aku bilang, aku nggak bisa bilang kamu nggak boleh ini, kamu nggak boleh itu. Iya. Tapi sebenarnya Tuhan itu udah bilang di dalam firman yang mana boleh, yang mana yang nggak boleh. Dan sebenarnya Roh Kudus pasti akan mengajar kita Mengingatkan. dan mengingatkan kita akan segala sesuatunya, dan itu menunjuk selalu kepada apa yang Yesus katakan. Itu sih yang aku dapat. Nah ini ada ayat nih di Roma 8 ayat 8 dan 9. Dikatakan mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus gitu. Di ayat 13 dikatakan juga, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Jadi yang pertama yaitu dia yang kita harus lawan ya daging kita. Jadi roh kita ini harus berkuasa atas daging kita gitu. Nah, ketika kita jatuh seperti apa gitu? Nggak mungkin ada orang yang nggak jatuh gitu. Pasti akan ada orang yang jatuh gitu. Tapi ketika kita berbuat dosa, jatuh berbuat dosa. Nah, konteksnya adalah kita harus tahu kalau ada darah Kristus, ada darah anak domba yang akan basuh dosa kita gitu. Dosa kita akan diampuni oleh Tuhan. Ketika kita terus berbalik sama Tuhan, terus bersama di dalam petnya Tuhan, dalam jalurnya Tuhan. Tapi harus diingat teman-teman, setiap dosa itu ada konsekuensinya. Betul. Jadi nggak bisa, yaudah deh, abis itu gue bikin dosa lagi, karena kan Tuhan akan maafin gue. Akan ada konsekuensinya yang harus kita tanggung gitu.
Tuhan maafin kita nggak? Dia akan mengampuni kita, dia akan mengampuni dosa kita. Iya. Tapi kita harus tahu bahwa ada konsekuensi atas dosa itu. Konsekuensinya tuh kenapa sih kok harus ada konsekuensi tersebut gitu loh? Ya itu ya ada sebab akibat, itu hukum sebab akibat. Oh. Karena kita lakukan dosa itu ya harus ada konsekuensinya seperti itu. Aku ingat bro, ada di firman itu juga dikatakan bahwa Tuhan tidak dapat dipermainkan. Iya, itu ya. Apa yang kita tabur itu juga yang kita tuai. Yang kita tuai. Jadi konsekuensi dari dosa itu Monik adalah ya maksudnya ketika kita melakukan kesalahan yang melawan firman Tuhan pasti ada yang kita tuai nantinya. Iya. Yaitu konsekuensi yang tadi Bro Rudolf kayaknya jelasin sih seperti itu ya bro ya. Hal simpel nih, misalnya konsekuensinya seperti apa? Ketika kamu udah dalam Tuhan gitu, tapi ada hal-hal yang kamu part-part di dalam kamu tuh yang masih belum bisa dipulihin. Contohnya misalnya, kamu kalau ketemu sama orang tuh jutek banget gitu. Asal ketemu sama orang nanya jutek, jawabnya jutek. Ada konsekuensi ketika kamu nanya sama orang, kamu akan dijutekin orang. Biar merasakan Meskipun balik dia gitu. udah minta darah balik. Yesus Iya, langsung dia ya? Tuhan mbak mungkin ini, tapi ketika kamu ketemu orang ya kamu akan dijutekin gitu. Gitu. Ada konsekuensi ya, apa yang kamu tabur itu yang kamu tuai gitu. Mungkin orang, wah ini orang jutek banget sih, ini pelayan Tuhan bukan sih gitu. Tapi ya kamu udah, Tuhan ampuni saya Tuhan, saya jutek banget sama orang. Saya benar-benar judes banget. Saya kadang-kadang kalau ngomong tuh bikin orang sakit hati gitu. Perkataan-perkataan saya tuh kadang-kadang kasar sama orang gitu. Walaupun apalagi orang-orang yang baru saya kenal gitu. Ketika kamu minta maaf ya Tuhan maafkan kamu gitu. Darah anak domba itu membasuh dosa-dosa kamu gitu. Tapi ada konsekuensi-konsekuensi ketika kamu ketemu orang itu lagi, kan mungkin orang itu belum bisa terima kamu gitu. Ketika kamu baik sama dia kan, ini orangnya jangan-jangan ada apa nih mau deketin gue nih gitu. Ya, aku mau nanya dong Kak, gimana caranya supaya kita tetap stay dalam hadirat Tuhan? Oh, dalam berjumpa dengan Tuhan maksudnya. Berjumpa Atau dalam hubungan dengan Tuhan, biar bisa terus continue ya. Nah, hal simpel yang harus kita lakukan setiap hari ya itu dia, kita harus bangun hubungan itu sendiri gitu. Caranya seperti apa? Ya komunikasi, kita doa sama Tuhan. Dan saya sih yang saya harus terapkan dalam diri saya harus baca firman gitu. Karena ketika kita mencintai seorang, pasti kita akan mau tahu orang itu seperti apa gitu. Ketika saya mencintai Tuhan, saya mau tahu Tuhan itu seperti apa sih gitu. Saya baca firman setiap hari. Nah, firman yang saya baca itu apakah saya langsung ngerti? Enggak. 2 pasal, 3 pasal yang saya baca setiap hari, enggak semuanya saya ngerti gitu. Seringkali banyak hal yang saya nggak ngerti gitu. Tapi saya doa, Tuhan tolong bantu saya untuk translate dalam bahasanya saya gitu. Nah, itu yang Tuhan akan ingatin saya gitu. Dia akan translate, Roh Kudus itu akan ingatin saya, dia akan bicara kepada saya. Nah, saya bawa Tuhan kemanapun saya berada gitu. Maksudnya ketika saya kerja, saya ajak Tuhan ngobrol, Tuhan ini gimana sih caranya nih, omset ini kok belum naik-naik nih Tuhan, apa sih yang harus saya kerjakan, apa sih yang salah Tuhan, kok omsetnya belum naik-naik, cara marketingnya seperti apa sih Tuhan supaya bikin omset ini naik gitu. Saya libatin Tuhan, saya tanya Tuhan gitu. Akhirnya Tuhan kasih tahu, kamu bikin, coba deh kamu bikin iklan seperti ini, coba deh kamu bikin seperti ini, harganya dicoba kamu bikin diskonnya seperti ini gitu. Jadi kayak punya hubungan seperti teman dekat gitu Yes. ya, yang tiap hari ada sebenarnya sebelah kita, cuma kita nggak lihat gitu. Iya itu. Nah jadi itu yang bikin kita jadi terbiasa membangun hubungan sama Tuhan. Jadi nggak yang Tuhannya kita taruh di rumah gitu. Kalau hari Minggu aja kita bawa Tuhannya gitu. Nah gini Bang, kalau misalnya sampai nih ya, kita benar-benar kayak terputus gitu hubungannya sama Tuhan gitu. Nah gimana caranya ketemuin encounter itu lagi sama Tuhan? Kayak cinta mula-mula lagi sama Tuhan, itu kan susah banget kan bangunnya. Ya, sebenarnya perumpamaan tentang anak yang hilang seperti itu. Perumpamaan tentang itu kan di Alkitab dijelaskan tentang perumpamaan anak yang hilang. Di situ Tuhan Yesus lagi mau bicara bahwa seorang bapa itu bukan seperti bapa di dalam dunia ini gitu. Bapa itu ya seperti itu, ketika ada anaknya yang berbuat dosa gitu, ketika pulang bapak tuh nggak udah tobat loh, nggak seperti itu. Ngapain lo pulang, udah tobat, udah miskin lo, baru balik kemari. Mungkin bapak kita yang di dunia bisa bicara seperti itu, tapi bapak surga tuh nggak bicara seperti itu. Ketika dia datang, kita masih berdosa kan. Ketika dia anak perumpamaan itu hilang, dia datang itu kan dia masih berdosa. Tapi dia belum sampai pun dia udah siapin ini, siapin lembu, siapin ini, siapin pesta gitu. Tuhan bersuka cita ketika kita balik sama dia seperti itu. Nah, Tuhan Yesus itu lagi memperumpamakan seperti itu, bahwa Tuhan itu sangat senang sama kita gitu. Dia bersuka cita ketika kita balik sama dia seperti itu. Nah, makanya yang efeknya balik lagi tadi, kalau kayak gitu banyak orang mungkin berpikir kalau kayak gitu
nggak apa-apa dong berbuat dosa. Ntar kan gue kalau balik lagi Tuhan udah terima. Tetap ada konsekuensi atas dosa gitu. Iya. Dan kamu sampai kapan kamu bisa lakuin itu? Sampai kapan kamu tahu bahwa ada momen-momen kamu bisa bertobat gitu. Kalau kamu semakin jauh sama Tuhan, percayalah akan semakin sulit untuk berbalik sama Tuhan. Iya. Jadi untuk teman-teman di luar sana mungkin berpikir, nggak apa-apa lah melakukan dosa, ntar gue juga bisa balik lagi sama Tuhan gitu. Teman-teman, kalau kamu semakin jauh sama Tuhan, ada konsekuensi yang akan membuat kamu semakin jauh dan semakin susah untuk berbalik sama Tuhan. Karena semakin kamu masuk dalam kegelapan itu sendiri, gimana ya, kegelapan itu akan semakin menarik kamu gitu, dan akan membuat kamu semakin sulit untuk keluar dari kegelapan itu sendiri, teman-teman. Jadi sampai saat ini kita bicara mengenai membangun encounter sama Tuhan gitu. Teman-teman, saya percaya banyak teman-teman di luar sana yang mereka mungkin sudah mengalami perjumpaan sama Tuhan gitu. Tapi banyak di luar sana yang mereka masih bingung. Saya harus bergereja di mana? Saya harus berkomunitas di mana? Teman-teman, penting sekali untuk teman-teman untuk cari gereja yang benar, cari komunitas yang benar. Yep. Karena sekuat apapun kamu, on fire apapun kamu, tapi kalau kamu nggak punya komunitas yang benar, kamu pasti akan jatuh gitu. Tapi kalau kamu punya komunitas yang benar, kamu punya gereja yang benar, kamu akan terbangun di situ. Ketika kamu jatuh, kamu akan diingatkan gitu. Teman-teman, mari kita satukan dalam doa yuk, supaya teman-teman yang di luar sana mereka bisa temukan gitu komunitas yang tepat, supaya mereka bisa menjalin hubungan sama Tuhan itu semakin dekat gitu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini Tuhan. Bapak, kami berdoa untuk teman-teman kami di luar sana Tuhan, yang sudah mengalami perjumpaan dengan Engkau maupun yang belum mengalami perjumpaan dengan Engkau Tuhan. Mungkin ketika mereka sudah mengalami perjumpaan dengan Engkau Tuhan, ketika mereka jatuh kembali Tuhan, mereka bingung untuk bangkit kembali, caranya seperti apa Tuhan. Bapak yang baik, tolong sentuh hati mereka Tuhan. Allah Roh Kudus tolong pimpin mereka, beritahu mereka Tuhan, jalan keluarnya Tuhan, arahnya Tuhan, agar mereka boleh bangkit kembali Tuhan, bisa semangat kembali Tuhan, bisa on fire lagi di dalam Engkau Tuhan. Mereka bisa bangkit kembali untuk aktif di dalam Engkau Tuhan. Amen. Bapak, kami juga yang berdoa Tuhan untuk teman-teman yang mungkin belum mengalami perjumpaan dengan Engkau Tuhan. Pimpin setiap mereka Tuhan, agar mereka boleh mengerti Tuhan, bahwa Engkau Allah yang begitu baik untuk setiap mereka Tuhan. Ajarin mereka Tuhan, agar semakin hari Tuhan, mereka merasakan kasih-Mu lebih lagi Tuhan. Hingga mereka masuk dalam satu momen, di mana mereka tahu bahwa ada Allah yang begitu besar, yang mencintai mereka, yang begitu benar-benar membuat mereka terkagum-kagum Tuhan. Sehingga mereka mau membuka hati mereka Tuhan, untuk menerima Engkau. Amen. Bapak, terima kasih Tuhan untuk episode kali ini Tuhan. Biar pimpin setiap kami Tuhan, agar episode-episode selanjutnya juga boleh menjadi berkat bagi orang lain Tuhan. Amen. Terima kasih Tuhan yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus bersama kita katakan Amin. Amen. amin. Oke teman-teman, sampai sini aja episode kita pada saat ini. Sampai jumpa dengan episode selanjutnya. Terima kasih. Bye-bye. God bless you. Bye. God bless you.